dunia ini sedang menghadapi gelapnya perekonomian. Banyak pakar mengatakan bahwa kita bisa menjadi miliarder dengan cara berinvestasi di pasar modal. Maka dari itu, berinvestasilah di pasar modal syariah. Saya Yudhina Hudiana dengan NIM 2410160 sebagai prolog dan teknis acara di kelompok 2 pasar modal syariah. Dan inilah dia kelompok 2 pasar modal syariah. Hai, saya Sawani, NIM 2410159 dan kami di sini sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Ayub Pujian Zamzam dengan NIM 204110166. Dan saya Soleh dengan NIM 201410196. Kami di sini sebagai editor. Mari kita saksikan wawancara dari narasumber-narasumber terbaik pilihan kelompok 2. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sahwani sebagai prolog atau sebagai wawancara untuk narasumber kita yang pertama. Untuk mengenai wawancara pada hari ini mengenai pasar modal syariah. Sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwasanya dunia ini sedang mengalami resesi, terjadinya ekonomi dalam bergejolak atau sedang turun. Nah, banyak pakar-pakar astronaci mengatakan bahwasanya jika kita bisa ingin menjadi miliarder, kita harus memborong saham-saham pada pasar modal syariah. Yang pertama, lalu yang kedua, seperti kita ketahui pasar modal itu memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama ada sebagai sarana pendanaan usaha, lalu yang kedua sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Lalu pada pagi hari ini saya mendatangkan narasumber yang insya Allah ilmunya lebih tinggi dari saya. Ya, itu salah satunya itu Pak Turmudi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sebelumnya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak, saya ingin bertanya mengenai seputar pasar modal syariah. Ketika Bapak sedang berkumpul sama dosen-dosen yang lainnya, mungkin Bapak pernah mendengar apa itu pasar modal syariah itu Pak? Pernah dengar nggak Pak mengenai pasar modal syariah itu? Pasar modal ini kan kalau setahu saya itu jarang orang berbicara ngobrol tentang pasar modal. Begitupun di lingkup akademik, kecuali mungkin dalam forum resmi atau memang sengaja kita berbicara mengenai fokus itu. Kenapa demikian? Karena pada saat ketika kita nyantai di ruang dosen atau di mana, itu ya kita ngobrol biasa saja, obrolan yang santai yang memang untuk menghilangkan penat kita setelah beraktivitas di kelas. Okay. Nah mungkin ketika lagi pengobrolan sama dosen itu Pak, mungkin ada yang menawarkan yuk kita ikut investasi bareng ke dalam pasar modal syariah ini, ada tidak Pak? Nah, selama ini belum ada. Kalau kenapa? Karena saya memang baru di sini kan. Selama ini belum. Yang jelas kita itu terkadang ini bagaimana kita aktif dalam dunia usaha kita sendiri, termasuk mungkin pasar modal. Nah, banyak dosen-dosen yang memang mengikuti itu bukan karena obrolan atau mungkin hanya karena pengetahuan dia membaca dan sebagainya, dia tertarik dan sebagainya kan. Karena kan pasar modal itu sendiri kita pahami betul dia kegiatan dalam segi emiten yang menjual saham dan sebagainya kan ya, kan gitu. Dan ini bukan pasar-pasar biasa yang mungkin banyak orang yang belum paham tentang ini. Ya mungkin termasuk saya tidak terlalu paham. Oke. Kemudian kalau masalah apakah pernah ikut atau tidak, kebetulan di tempat sebelum saya bekerja sebelumnya, kebetulan ini betul-betul digalakan tentang pasar modal ini. Sehingga alhamdulillah saya mungkin salah satu yang memiliki akun ya, meskipun mungkin beda dengan di Win sini. Kalau di sini kan kerjasamanya dengan MNC TV, MNC. Dan saya
Pinrako. Jadi berbeda sekuritas ya, berbeda sekuritas. Tapi pada dasarnya kan sama saja. Kalau kemudian berbicara pasar modal atau apa sih pasar modal syariah sendiri, kita paham betul bahwa di sekuritas itu akan dipisahkan mana yang syariah dan mana yang bukan. Ketika kita masuk ke akun pasar modal syariah, maka yang akan muncul perusahaan-perusahaan itu perusahaan syariah saja. Dan itu sudah betul-betul disaring oleh OJK dan sebagainya. Sehingga apakah betul ini syariah atau tidak itu akan disaring. Bahkan yang saya pahami tidak sedikit yang tadinya terdaftar di pasar modal syariah kemudian terjadi pelanggaran atau terjadi ET dan sebagainya lah. Akhirnya mereka keluar dari pasar modal itu banyak. Bukan berarti tidak ada, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya terdaftar di pasar modal syariah kemudian keluar dari daftar pasar modal syariah. Itu banyak sekali yang saya pahami. Untuk mengenai produk Pak, produk dari pasar modal itu Bapak pernah ikut berinvestasi di produk apa Pak? Saya hanya saham saja. Saham saja. Saham saja. Mungkin ketika Bapak ingin terjun dalam saham itu Pak, berinvestasi dalam saham, mungkin ada resiko-resiko tersendiri Pak ya dalam saham tersebut. Nah, ketika Bapak ingin memilih saham tersebut, Bapak apakah perlu kita harus mencari fundamental terhadap saham tersebut Pak? Ya. Oke. Biasanya di awal ketika kita masuk kita tuh diajari dulu atau saran saya ketika mau ikut pasar modal atau saham ini, paling tidak kita harus paham dulu tentang sistem fundamental, analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Itu yang penting lah, dua sistem ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena memang teknik ini yang cukup luar biasa ya dalam saham. Banyak karena saya terus terang bahkan mungkin sudah 2 tahun ini pakem. Meskipun akunnya masih ada tapi pakem tidak berjalan. Karena kemarin itu kan Covid itu kan akhirnya pakem. Dan kita tahu bahwa Covid itu betul-betul luar biasa sekali ya. Sehingga saya pakem dan belum berjalan lagi. Ya, mungkin Pak mengenai saran dari Bapak nih ya Pak, mengenai bagi kaum milenial, bagi kaum mahasiswa ketika ingin berinvestasi itu Pak, kan banyak alasan yang mungkin tidak punya modal, mungkin karena dia belum ada kemauan. Itu bagaimana sih cara kayak Bapak yang seperti udah terjun pertama kali di saham itu, apa yang harus Bapak azamkan ketika benar-benar terjun di saham itu Pak? Saya ingat sekali pertama saya investasi di saham itu tidak banyak, hanya 2 juta. 2 juta itu, tapi kemudian saya waktu itu menggunakan trading. Jadi sistemnya itu kan dia kadang-kadang pagi beli, kita liatin begitu ada kenaikan poin kita jual. Kalaupun ada poinnya itu makin turun, misalkan sahamnya kan ada stop loss itu. Masuk stop loss kita terjual. Itu aja teknik-teknik yang harus kita lakukan sehingga mudah-mudahan kita dapat terus. Nah, mungkin bisa kita lakukan ketika kita yakin dengan itu dan kita sudah memahami itu. Bagi mahasiswa misalkan bisa saja katakanlah misalkan dengan modal 2 juta atau 3 juta, tapi ketika itu modal awal sehingga kedepannya bisa jadi Anda membayar SPP itu menggunakan keuntungan dari saham. Berarti saham ini Pak menurut Bapak itu memiliki resiko yang tinggi atau gimana Pak ketika kita terjun? Resiko itu dalam semua usaha ada ya? Ada ya. Dan tinggi ataupun rendahnya itu ya pasti saham itu tinggi lah. Sehingga ketika kita tidak paham hanya ikut apalagi di jalan orang lain ya janganlah gitu kan. Kita harus betul-betul terjun, betul-betul kita harus teliti dan sebagainya lah. Itu untuk saham. Ya kenapa? Karena tadi itu pergerakan poin saham ini luar biasa sekali. Berbeda mungkin dengan investasi ya. Investasi itu kan trading itu luar biasa kalau trading. Kalau investasi itu bisa saja dalam jangka 1 tahun dia bisa naik terus gitu kan seperti itu. Ya begitupun perusahaan-perusahaan yang harus kita pahami perusahaannya apa sih, yaitu mungkin ada di sistem yang mendasar tadi itu, yang fundamental itu seperti apa gitu kan. Mungkin ketika Bapak udah pengalaman di bidang saham ya Pak, kan setiap saham itu kadang nggak selalu naik ya Pak ya, selalu turun juga. Nah ketika saham itu terjadi turun itu yang
Bapak harus lakukan itu, apakah Bapak ingin tetap, wah saya harus tetap berinvestasi, atau Bapak memang benar-benar ngejual dulu, nanti ketika itu membeli lagi, atau seperti apa Pak? Kalau kita mau gini, itu kan tergantung pola orang. Iya, pola orang benar. Ada orang yang mau ambil resiko yang kecil, ada juga yang udahlah nanti juga naik lagi gitu kan. Nah, kalau yang paling aman menurut saya adalah ini, karena ini mungkin saya adalah orang yang dalam usaha itu tidak terlalu mengambil resiko yang besar. Begitu ada penurunan harga saham, kalau saya sendiri, saya akan jual. Saya akan jual sebelum pada titik rugi. Benar. Makanya biasanya dalam sistem itu ada stop loss tadi itu. Benar. Ya, stop loss itu kan untuk mengantisipasi kerugian. Kalau saya jual dulu, dan bisa kita alihkan pada saham yang lain. Yang pertama. Kemudian teknik yang kedua, bisa juga kita saham itu tidak satu perusahaan atau sistem verifikasi itu kan, sistem dibagi-bagi. Misalkan di saham A kita hanya 500.000, di sini dan seterusnya. Nah, ini bisa atau kan dia modelnya beli poinnya berapa gitu kan, di sini mungkin berapa lembar, di sini berapa dan sebagainya gitu kan. Sehingga itu akan sedikit akan mengamankan kita lah. Kalau loss itu tidak loss semuanya ya, meskipun mungkin kalau untung juga tidak untung semuanya, tapi kita kan akan berharap untung semuanya. Kita bayangkan gini, kalau misalkan saya punya uang 2 juta, saya simpan di satu saham, begitu dia loss, begitu dia turun harganya, maka kita akan rugi semuanya gitu kan. Itu kan seperti itu. Makanya ada pola yang penyebaran dari pembelian produk saham tadi itu. Nah Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, mengenai saran untuk kepada para mahasiswa mengenai untuk agar investasi itu penting nggak sih Pak bagi mahasiswa itu Pak, dan kita semua gitu dalam pasar modal saat ini? Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa yang dulu ya, di tempat sebelum saya kesini, saya selalu menyampaikan gini, ketika ada mahasiswa yang mau lulus, saya ucapkan selamat Anda mau lulus, tapi ingat status Anda akan berubah. Anda sudah bukan mahasiswa lagi. Apakah Anda menjadi pengusaha, menjadi pegawai, atau menjadi pengangguran. Nah, yang ketiga ini yang tidak enak nih, menjadi pengangguran. Sehingga bagaimana untuk mencegah itu, ya mulai dari ketika kuliah, merencanakan usaha. Bisa dengan usaha yang real atau usaha yang saham tadi itu. Itu terserah minat kita minat gimana nih. Kalau kita memang minat yang real ya silakan. Tapi kalaupun diinvestasi di saham ya luar biasa. Tergantung gimana minat kita sebetulnya kalau untuk itu. Tapi kalau investasi ya bagus juga. Yang penting kita paham betul apa yang akan kita investasikan, di mana akan kita investasikan. Itu yang penting. Jangan hanya ikut-ikutan investasi, ya enggak lah. Tapi harus paham betul apa yang akan diinvestasikan, di mana kita investasikan, berapa yang akan kita investasikan. Ya, itu harus paham betul itu. Ya, mungkin cukup Pak pertanyaan dari kami kelompok 2 ini. Terima kasih atas ilmunya, atas pemaparannya, semoga bermanfaat, dan juga kepada Permisa, semoga apa yang dipaparkan oleh para narasumber kita itu Pak Turmudi semoga bermanfaat kepada semuanya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teteh. Siang, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Teteh Nia izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Nia Kurniasi dari kelas 5E Ekonomi Syariah. Di sini Nia izin minta waktunya sebentar untuk wawancara Teteh untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah. Sebelumnya Nia ingin tahu nih nama Teteh siapa, aktivitasnya apa saja, dan boleh dikenalkan ya Teh. Oke. Salam kenal ya. Saya Nadia Pujiajara dari Ekonomi Syariah juga, tapi semester 7. Kegiatan sekarang ya kegiatan-kegiatan akhir aja sih. Itu mungkin. Sebelumnya Nia ingin mereview kembali yang pernah Teteh pelajarin di semester sebelumnya, bahwasanya pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia pada zaman saat ini.
Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangan. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin maju dan berkembang tanpa adanya pasar modal. Secara umum, pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda. Hanya saja yang membedakan di antara keduanya yaitu pasar modal syariah sangat mengedepankan prinsip syariah. Pertanyaan yang pertama untuk Teteh, apa yang Teteh ketahui terkait pasar modal syariah? Kan sebelumnya Teteh sudah mempelajari di semester lalu. Oke. Mungkin langsung aku jawab kali ya. Iya, boleh. Seperti yang udah tadinya katakan ya, bahwasannya pasar modal syariah ini tidak jauh beda dengan pasar modal pada biasanya. Nah, yang aku tahu pasar modal syariah ini merupakan suatu kegiatan di mana di pasar modal yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli instrumen keuangan berdasarkan atau sesuai pada prinsip-prinsip syariah ya tentunya ya. Baik itu prinsip syariah Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya yaitu apakah yang Teteh ketahui terkait produk-produk investasi yang terdapat di pasar modal syariah? Oke. Yang saya ketahui dari produk pasar modal syariah sebenarnya banyak ya. Tapi yang saya pelajari selama ini itu ada beberapa. Di antaranya itu ada yang pertama ada saham syariah, itu berisi efek syariah. Terus yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah, dan yang ketiga ada reksadana syariah. Itu yang saya ketahui ya tentang produk pasar modal syariah. Berarti ada 3 ya Teh, yang saya ulas dari Teteh berarti ada saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk atau obligasi syariah. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Teteh sendiri memiliki investasi di pasar modal syariah? Untuk sekarang belum. Tapi mungkin untuk jangka ke depan atau nanti gitu ya, mungkin saya akan mencoba, tapi untuk sekarang belum. Ya. Pasti setiap mahasiswa ingin berinvestasi ya Teh tentunya untuk menambah penghasilan mungkin. Nah, mungkin ada kayak minat gitu di pasar modal syariah. Apa sih yang menyebabkan Teteh berminat di pasar modal syariah tersebut? Dari sekarang ya, pasar modal ini berada di eksistensi yang lumayan tinggi gitu ya. Terus dari produk-produknya yang tentunya mudah untuk digunakan dan hasilnya pun sangat cepat gitu ya pergerakannya. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa anak muda, saya juga termasuk ya, berminat untuk berinvestasi di pasar modal. Tentunya yang syariah ya kalau bisa. Jadi selanjutnya pertanyaannya yaitu apakah Teteh sebelum berinvestasi itu mencari tahu terlebih dahulu mengenai jenis-jenis investasi yang diinginkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi? Tentu, itu harus ya, sebuah keharusan. Setiap kita hendak melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, kita harus teliti dulu produk apa yang akan kita beli, seperti apa, resikonya seperti apa, jenis-jenis seperti apa, supaya nanti ketika gagal ataupun apa kita punya solusinya sendiri gitu. Nggak tiba-tiba daftar tapi nggak tahu resikonya apa. Iya sih betul Teh. Merencanakan pasti kesiapan itu karena ada perencanaan sebelumnya ya nggak sih? Selanjutnya, apakah menurut Teteh semua orang itu dapat berinvestasi di pasar modal syariah? Menurut saya semua orang bisa berinvestasi di pasar modal syariah karena balik lagi tadi mulai dari pendaftarannya, produk-produknya yang mudah untuk dibeli gitu, hasilnya juga. Jadi semua orang berhak dan tentunya berminat ya untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Tapi kalau mau nanya nih, kalau misalkan yang ini kan karena syariah gitu, berhubungan langsung dengan kayak ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Kalau misalkan yang Islam itu seperti apa? Apakah boleh juga gabung untuk masuk ke dalam pasar syariah? Kalau misalkan itu dari kita ya sebagai orang muslim sih ya harusnya, karena di sini sudah ada pasar modal syariah yang syariah, jadi kita harusnya lebih memilih ke pasar modal syariah menurut saya, karena kan sudah jelas ketentuan dan prinsipnya di situ. Jadi intinya semua itu berhak dan biasa mendaftarkan diri di pasar modal syariah untuk berinvestasi. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu
apakah menurut Teteh investasi itu sangat penting di masa depan? Penting, karena dari investasi kita bisa merencanakan kebutuhan yang akan dibutuhkan di masa depan, seperti kebutuhan pendidikan ataupun apapun itu. Selain itu investasi juga merupakan penghasilan yang mungkin mudah gitu ya. Kalau misalkan kita investasi kan sebentar tapi hasilnya cepat gitu ya, tanpa sedikit gitu persyaratannya. Jadi untuk perencanaan di masa depan, investasi itu menurut saya penting gitu. Saya tangkap tadi, tapi masih bingung ya Teh, tadi hasilnya apa sih? Kita modalnya sedikit tapi hasilnya itu besar, itu menurut Teteh itu dalam jangka pendek apa jangka panjang investasinya? Tergantung sih ya, tergantung produknya kalau itu. Terus tergantung juga modal yang awal kita keluarkan. Kalau misalkan tergantung juga tingkat suku bunganya mungkin ya. Jadi jangka pendek atau jangka panjang mungkin tergantung ke produk yang kita pilih. Jadi investasi itu tidak hanya berbentuk kayak sukuk, obligasi syariah ataupun reksadana syariah. Jadi bisa kayak investasi dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Iya nggak sih Teh? Iya, banyak. Apalagi di zaman digitalisasi sekarang ya, banyak banget produk-produk yang bisa kita coba gitu sebagai anak muda sekarang. Oke, selanjutnya itu Teteh tahu nggak sih bahwa investasi itu memiliki resiko? Tahu, pasti bukan hanya investasi mungkin ya, semuanya punya risiko. Yang saya ketahui dari risiko dari investasi itu ada di antara itu ada risiko daya beli yang disitu disebabkan karena tingkat inflasi, naik turunnya inflasi. Terus ada juga tingkat risiko pasar, iya itu risiko inflasi, risiko daya beli sama risiko pasar yang saya ketahui ya. Jadi inflasi itu sangat berpengaruh terhadap investasi itu sendiri gitu ya Teh? Jadi kan dari suku bunga itu bisa mempengaruhi naik turunnya jumlah modal yang kita keluarkan di pasar modal di produk tersebut. Mau tanya lagi ya Teh ya? Boleh. Jika suatu ketika apa dana yang telah diinvestasikan oleh Teteh itu mengalami penurunan, apakah Teteh masih berminat untuk berinvestasi? Kalau saya ada di situasi tersebut ya, saya masih ingin mencoba sih, karena kan namanya gagal kan 1 kali 2 kali mah it's okay, gak apa-apa kan. Jadi ya gak apa-apa, kita coba lagi. Jadi intinya kalau Teteh itu berinvestasi itu pasti ada suatu resiko ya. Betul. Mau gagal berkali-kali, yang penting kita terus mencoba ya nggak sih Teh? Betul. Karena usaha yang terbaik itu dimulai dengan usaha yang terus-menerus karena akan mendapatkan hasil yang terbaik. Betul. Selanjutnya, Teteh pernah nggak sih ikut pelatihan atau seminar terkait pasar modal syariah, baik itu di kampus atau di luar kampus? Pernah di kampus seminar, cuma aku lupa kapannya gitu ya. Kayaknya pernah sih. Berarti kayaknya itu diadakan oleh KSPM ya, BSO. Oh iya kayaknya, iya kelompok studi pasar modal. Karena seringnya kelompok studi pasar modal itu biasanya membuka seminar seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa baik itu semester 1, 3, 5 dan seterusnya itu pasti mengikuti gitu sebagai delegasi kelasnya. Iya betul. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Teh. Nggak ngerasa ya terakhir. Cepet banget kayaknya. Jika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tentunya di Galeri Investasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Bursa Efek Indonesia, kita singkat BIA, Kantor Perwakilan Banten mengadakan suatu kegiatan edukasi maupun literasi mengenai pasar modal syariah. Apakah Teteh berminat dan bersedia mengikuti kegiatan tersebut dan membuka rekening efek di pasar modal syariah? Oke. Itu merupakan rencana yang bagus ya. Tentunya dengan adanya, saya berminat sebagai mahasiswa di sini, karena kan mahasiswa tuh pengen nih investasi pasar modal syariah, tapi bingung mau kemana, bingung kejauhan
modal syariahnya itu atau lembaganya ada di sekitar kita, pasti minatnya juga meningkat otomatis ya. Jadi saya berminat sih kalau misalnya emang mau ada gitu kegiatan atau mau dibuka pasar modal di sini. Itu merupakan rencana yang bagus. Terobosan juga sih, belum ada kan sebelumnya? Iya sih belum. Terus kalau misalkan Teteh berminat nih, Teteh bersedia tidak untuk membuka rekening efek dalam bentuk investasi di pasar modal syariah? Bersedia. Saya tuh sebenarnya pengen ya berinvestasi gitu. Cuma tadi bingung, terus yaudah nanti aja lah gitu. Tapi kan kalau misalkan kalau misalkan ada di dekat kita, terus masih jangkauannya masih kecil gitu ya, masih dekat kita, tapi menurutku bagus sih gitu. Jadi lebih meningkatkan daya tarik. Betul sih Teh, saya juga ngerasa gitu kalau misalkan berminat ke dalam investasi syariah, namun kalau edukasi atau literasi kita terkait pasar modal syariah itu sendiri itu kurang, kayak kita tuh berani enggaknya tuh masih maju mundur gitu ya untuk berinvestasi syariah itu sendiri gitu. Jadi Teteh sama ya kayak dia gitu, berminat dan bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut dan bersedia untuk membuka rekening efek syariah di pasar modal syariah. Insyaallah bersedia lah. Oke Teh, terima kasih banyak atas waktunya. Itu saja. Terima kasih juga reviewnya. Semoga kedepannya kita bisa silaturahmi kembali. Baiklah, itu saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita udah kenalan ya, tapi lebih afdal lagi perkenalkan, nama saya Nayasi dari semester 5 kelas E jurusan Ekonomi Syariah. Di sini Teteh minta waktunya untuk wawancara umum sebagai narasumber, yang ketiga untuk pemenuhan tugas UTS pasar modal syariah. Sebelum memulai wawancara, perkenalan diri terlebih dahulu ya. Sebutkan nama, semester, dan aktivitas saat ini. Perkenalkan, nama saya Umar Fadli dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Saya beraktivitas mahasiswa, belajar biasa, dan saya juga ikut organisasi dan sering mengikuti seminar-seminar. Seperti kita ketahui bahwasanya pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, karena pasar modal merupakan jalan yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang diketahui oleh Umam mengenai pasar modal syariah? Izin menjawab ya sebelumnya. Saya pernah mengikuti seminar pasar modal seperti itu. Di situ saya diajarkan apa itu pasar modal syariah gitu ya. Dan di situ dijelaskan bahwasanya pasar modal syariah itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita seperti berinvestasi, terus ya mencari modal usaha, terus cara kita bekerja sama dengan investasi seperti yang mempunyai saham gitu, atau kata lain OJK lah contohnya seperti itu. Lalu Umam tahu nggak produk-produk apa saja yang terdapat di pasar modal syariah? Untuk produksi umum gitu ya, buat akan sampaikan di situ terdapat kata syariah, berarti harus yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam, itu tidak boleh di luar dari syariat Islam untuk produk-produknya. Contohnya itu seperti apa? Produk label halal bisa jadi kayak seperti produk saham gitu ya, seorang yang menambah saham modalnya gitu kan, dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Lalu untuk apakah Umam memiliki investasi di pasar modal untuk saat ini? Untuk itu pas seminar itu ya, sebenarnya saya ditawarkan untuk berinvestasi saham seperti itu, akan tapi saya belum berani gitu untuk terjun langsung membuat saham seperti itu, karena saya juga masih takut gitu. Takutnya gimana? Karena saya belum paham betul gitu tentang pasar modal tersebut. Jadi Umam belum paham dan belum tahu alur dan literasi. Ya seperti itu. Jadi saya itu harus berpikir luas dulu kan kalau kita ingin terjun ke pasar modal tersebut, terus kami lebih jelas. Untuk Umam, sebelum berinvestasi, apakah Umam itu mencari tahu terlebih dahulu mengenai jenis-jenis investasi yang akan Umam lakukan sebelum memutuskan berinvestasi?
Kalau itu sih harus ya, kalau kata ngomongnya harus sih, karena kan kalau berinvestasi kan kita juga harus hati-hati gitu kan, melihat latar belakang dari usaha-usaha ini gitu kan. Kalau kita langsung terjun atau diterobos terus, maka kita juga ya akan kita imbasnya, bisa jadi rugi kan. Maka dari itu kita harus penting gitu dalam memahami berinvestasi tersebut. Menurut Umam, apakah semua orang itu bisa berinvestasi di pasar modal syariah? Sebenarnya sih bisa, akan tapi kita juga melihat ruang lingkup masyarakat juga ya, karena banyak juga yang belum paham tentang pasar modal, investasi itu apa, menanam saham itu apa gitu kan. Nah, besar kemungkinan masyarakat itu tidak semuanya gitu ya dalam ingin berinvestasi seperti ke pasar modal itu. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Umam itu investasi itu sangat penting tidak untuk masa yang akan datang? Sangat penting, bisa dikatakan boleh itu sangat penting bagi kita gitu kan, untuk asuransi hidup kita gitu. Karena investasi itu bisa jadi kita tuh tabungan buat masa depan kita gitu kan. Jika kita ada keadaan sedang terburuk ataupun sedang jatuh-jatuhnya kan, masih ada investasi yang kita tabungkan di saat itu gitu. Jadi kan investasi itu sangat penting bagi kehidupan kita buat masa depan kita nanti. Kalau kita udah berkeluarga ataupun mempunyai cucu kan bisa ditanamkan buat keluarga kita gitu, turun-turunan kita. Betul sih, Om. Untuk investasi, Umam tahu nggak investasi itu pasti memiliki resiko. Nah, resiko investasi itu apa aja boleh disebutkan? Kalau untuk resiko, yang pertama mungkin kerugian pasti ya, kayak seperti berinvestasi kita merasakan rugi ataupun rugi entah itu dari teman sendiri yang belajar investasi ataupun dengan pihak-pihak lain gitu kan. Nah, terus ada lagi seperti kita tuh yang namanya juga berinvestasi pasti ada untung ada nada rugi ya. Dan kalau kita pertama kita mulai investasi itu kita jangan milikinya pasti untung itu tidak akan terjadi, karena investasi itu bisa naik dan bisa turun gitu kan. Nah, kalau kita keadaan kita turun maka jangan kaget kalau kita akan rugi gitu kan. Nah, kalau keadaan naik maka dari itu itulah keuntungan yang kita dapat. Nah, Umam kan tadi bilang investasi itu pasti ada yang namanya risiko, untung, dan rugi. Jika Umam itu mengalami kerugian yang benar-benar menguras keuangan Umam, apakah Umam itu tetap melanjutkan investasi tersebut atau udahlah sampai sini aja? Nah, itu sih sebenarnya yang saya pikirkan juga ya, masalah seperti itu. Nah, jika berbicara seperti itu, besar kemungkinan gitu bagi saya itu bukan saya ingin tidak berinvestasi lagi, akan tapi lebih memikirkan kembali gitu kan, mengulas kembali atas kejadian yang telah terjadi sebelumnya ataupun misalkan kerugian ya, tadi kerugian. Nah, dari situ saya belajar dulu memahami hal tersebut. Maka dari itu kalau saya sudah paham tentang kerugian, tentang berinvestasi segala macam, nah di situ saya juga ingin belajar kembali gitu. Saya tidak akan menyerah gitu ya, untuk walaupun saya rugi saya tidak akan menyerah, akan tapi saya akan mencoba lagi gitu. Nah, siapa tahu investasi ataupun saham seterusnya itu bisa mendatangkan keuntungan bagi saya. Baik, pertanyaan yang terakhir. Tadi di awal Umam sudah menyinggung bahwasanya Umam pernah mengikuti seminar terkait pasar modal syariah. Jika di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Banten ataupun kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia mengadakan suatu kegiatan edukasi ataupun literasi mengenai pasar modal syariah, apakah Umam berminat untuk mengikutinya dan bersedia untuk membuka rekening efek di pasar modal syariah? Nah, jadi kalau ada undangan seminar gitu ya dari luar ataupun dari kampus sendiri gitu ya, saya sangat berminat sekali gitu untuk menghadiri acara tersebut. Kan karena gimana sih, kita kan sebagai mahasiswa juga ya pasti harus lebih memperluas wawasan kita gitu kan. Yang pertama buat agar ketika kita lulus nanti siapa tahu kita menjadi seorang investor gitu kan, penanam saham kan, itu kan kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita cara menanam saham menjadi investor. Nah, dari situ saya juga berminat untuk membuat tabungan. Karena apa? Karena di sini sebagai bekal saya juga yang pertama kan untuk masa depan saya. Yang saya telah jelaskan tadi pertama itu bahwasanya investasi itu sangat penting bagi kita gitu kan. Nah, di situ saya belajar menggali untuk kedepannya itu saya biar paham gitu kan. Siapa tahu saya nanti ditarik menjadi seorang pegawai ataupun seorang pekerja gitu kan, saya tidak merasa keberatan untuk mengadakan hal tersebut. Baik, terima kasih Umam sudah menjawab semua pertanyaan